Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Diani Ayu Pratiwi MPD, kami dari kelompok 3 mendapatkan materi tentang analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada saya sendiri, Norlaila Sari, kemudian ada Dentawana BR Silaban, ada Sri Mulyani, Muhammad Alfian Redani, dan Yuyun Septiana. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Norlaila Sari, nomor daftar hadir saya 6. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang apa sih itu perencanaan pembelajaran. Nah, jadi perencanaan pembelajaran ini adalah suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan dilakukan seseorang guru di dalam kelas pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, dengan demikian, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu hal yang harus dirancang oleh setiap guru. Nah, karena hal ini merupakan salah satu kompetensi yang harus diwujudkan. Sebagai seorang perancang pembelajaran, guru bertugas membuat rancangan program pembelajarannya, meliputi pengorganisasian bahan ajar, penyajian, serta evaluasi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni teman-teman, dalam merancang dan menyusun perencanaan pembelajaran, guru memerlukan kriteria yang harus menjadi perhatian yang tentu nantinya akan diterapkan pada saat proses pembelajaran. Jadi kriteria tersebut yang pertama ada signifikansi. Nah, signifikansi ini dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Jadi nilai signifikansi ini artinya perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada relevan. Jadi relevan ini artinya sesuai. Nah, kemudian nilai relevansi ini dalam perencanaan adalah sesuatu yang disusun memiliki nilai kesesuaian, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, yang ketiga ada kepastian. Jadi nilai kepastian ini bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Tidak lagi memuat alternatif-alternatif yang dapat dipilih, akan tetapi berisi tentang langkah-langkah yang pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Nah, kemudian yang keempat ada adaptabilitas. Nah, maksud dari adaptabilitas ini ialah perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur dan tidak kaku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lentur dan tidak kaku? Nah, maksudnya ialah bahwa perencanaan ini dapat digunakan oleh setiap orang yang akan menggunakannya, baik itu pada keadaan dan berbagai kondisi ya. Nah, yang kelima ada kesederhanaan. Jadi maksud dari kesederhanaan ini, perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Yang keenam ada prediktif. Nah, perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat. Artinya perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi seandainya kayak meramalkan seandainya kita mengajar ini akan terjadi apa. Jadi prediktif ya teman-teman. Maksudnya di sini daya ramal ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian akan mudah bagi guru untuk mengantisipasinya. Seperti kita akan melakukan ini, kemudian yang terjadi selanjutnya apa ya? Kemungkinan selanjutnya, terus solusinya apa ya? Jadi kita dapat mengantisipasinya terlebih dahulu teman-teman dari perencanaan pembelajaran ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yuyun Septiana, NIM 1910125325, nomor absen 52. Di sini saya akan menjelaskan manfaat perencanaan pembelajaran.
Yang pertama, melalui proses perencanaan secara matang. Perencanaan pembelajaran yang siap maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan pembelajaran yang siap atau akurat akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Hal itu dikarenakan perencanaan disusun untuk memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh guru. Misalnya, seorang guru paham tentang tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Strategi apa yang cocok dilakukan sesuai dengan tujuan? Dari mana sumber yang bisa digunakan? Pastinya proses pembelajaran yang dilakukan hasilnya akan lebih bagus dibanding dengan proses pembelajaran yang tidak paham akan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, ada sebagai alat untuk memecahkan masalah. Guru yang melakukan perencanaan pembelajaran yang baik tentu dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pembelajaran tertentu. Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks dan situasional. Berbagai kemungkinan dapat terjadi. Melalui perencanaan yang matang, seorang guru akan mudah mengantisipasi problem yang mungkin timbul, sehingga nantinya masalah-masalah yang akan terjadi bisa dipecahkan dan diatasi dengan mudah. Yang ketiga, ada untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saat ini banyak sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Dengan demikian, siswa akan dihadapkan pada kesulitan belajar. Memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Dalam rangka inilah perencanaan yang matang diperlukan. Melalui perencanaan, guru dapat menentukan sumber-sumber mana saja yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan-bahan pembelajaran. Yang keempat, ada perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan begitu, keberhasilan proses pembelajaran dapat menggunakan waktu seefektif mungkin. Baik, selanjutnya ada fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ada fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal baru. Yang kedua, ada fungsi inovatif. Inovatif yaitu kemampuan seorang guru dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Suatu inovasi hanya akan muncul kalau kita memahami kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala kita memahami proses yang dilakukan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah yang direncanakan dan diprogram secara utuh dalam kaitan. Inilah perencanaan memiliki fungsi inovatif. Yang ketiga, ada fungsi selektif. Tanpa menggunakan suatu perencanaan terlebih dahulu, tidak mungkin kita dapat menentukan pilihan yang tepat. Fungsi selektif inilah juga berkaitan dengan pemilihan materi pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui proses perencanaan, guru sebelum mengajar dapat menentukan materi mana yang sesuai dengan materi yang tidak sesuai. Yang keempat, ada fungsi komunikatif. Komunikatif merupakan suatu yang bersifat mencintai dan selalu mengandung imbauan kepada sesama. Dokumen perencanaan harus dapat mengomunikasikan kepada setiap orang tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai, strategi atau rangkaian kegiatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, perencanaan memiliki sifat komunikasi. Yang kelima, ada fungsi prediktif.
Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Melalui fungsi prediktif, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan hasil yang diperoleh. Yang keenam, ada fungsi akurasi. Sering terjadi guru merasa kelebihan bahan pelajaran, sehingga mereka merasa waktu yang terjadi tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari. Akibatnya, proses pembelajaran belajar tidak sebagaimana mestinya. Melalui perencanaan yang matang dapat menghindari hal tersebut. Karena melalui proses perencanaan, guru dapat menakar dan mengatur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Guru dapat menghitung jam pelajaran efektif melalui perencanaan. Selanjutnya ada fungsi pencapaian tujuan. Untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu proses pembelajaran, seorang guru mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi bagaimana membentuk manusia yang seutuhnya. Yang dimaksud manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek kognitif saja, akan tetapi dalam aspek psikis dan psikomotorik. Dengan demikian, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni sisi hasil belajar dengan sisi proses belajar. Melalui perencanaan itulah sisi pembelajaran dapat dilakukan secara seimbang. Selanjutnya ada fungsi kontrol. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana pembelajaran telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami dan materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Dalam inilah perencanaan berfungsi sebagai kontrol yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Redani, NIM 19101253100082, nomor absen 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibekukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan yang lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Selanjutnya, kompetensi inti atau bisa disebut KI adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antara mata pelajaran. Kompetensi inti atau bisa disebut KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, atau dalam kurung kognitif dan psikomotor tutup kurung, yang harus dipelajari peserta didik untuk sesuatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang selanjutnya, kompetensi dasar atau bisa disebut KD merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik dengan memperhatikan karakter dan kemampuan awal peserta didik serta ciri dari suatu mata pelajaran. Ya, terima kasih, itu saja. Nanti akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, nomor daftar hadir saya 8. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai indikator pencapaian kompetensi, di mana yang biasa kita sering disebut dengan IPK. IPK ini merupakan suatu penanda pencapaian KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perputaran atau respon yang dilakukan
dan ditampilkan oleh peserta didik. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi peserta didik, dan dirumuskan dengan menggunakan kata sikap yang direfleksikan dan dapat dioperasional, yang terukur dan dapat diobservasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau biasa yang disebut dengan IPK. Di mana yang pertama, SKL ini merupakan acuan paling mendasar dari kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Dan yang kedua, kompetensi inti merupakan deskripsi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, sikap yang menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai kompetensi inti yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari kompetensi dasar yang berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Jadi semuanya saling berkaitan. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah dalam perumusan kompetensi dasar. Yang pertama, guru harus berpedoman atau mengambil rumusan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, guru memilih KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan KI dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Yang ketiga, setelah KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan mendasar, seperti pertanyaan pengetahuan apa sajakah yang harus dikuasai siswa-siswi, keterampilan apa sajakah yang harus dapat ditampilkan siswa-siswi, dan yang terakhir pertanyaan sikap atau perilaku apa saja yang dibatinkan atau ditetapkan pada siswa-siswi. Perkenalkan, nama saya Dentawana Borusilaban. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Kita bisa merumuskan kata kerja operasional melalui teori Bloom. Misalnya, saya ambil contoh, yaitu 1. Memahami. Memahami itu masuk ke C2, masuk ke ranah kognitif. Contoh keduanya yaitu memanipulasi, masuk ke P2, yaitu ranahnya itu psikomotorik. Kedua yaitu karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Nah, di sini kita juga harus mempertimbangkan atau memperhatikan karakteristik mata pelajarannya, yaitu baik mata pelajaran IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan karakteristik peserta didik maupun sekolah. Ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kita juga harus mempertimbangkan nih potensi dan kebutuhan peserta didik, karena setiap potensi dan kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda, dan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD menurut Hamzah B. Unho 2008. A itu audiens, adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam tujuan pembelajaran harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu. Yang B-nya yaitu behavior, adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar.
Perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana siswa mempertunjukkan sesuatu, seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya. Sedangkan objek menunjukkan pada apa yang akan dipertunjukkan itu, misalnya contoh kalimat pasif, kesalahan, tanda baca dalam kalimat, karangan, dan lain-lain. Yang C atau condition yaitu persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat siswa diuji kinerja belajarnya. Yaitu apakah suasananya menyenangkan, apakah serius, siswa mengikutinya cuman main-main. Nah, kita bisa memperhatikan suasana hal tersebut. Yang D yaitu degree, yaitu tingkat penampilan yang dapat diterima, adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajarnya. Slide berikutnya yaitu tentang kaitan SKL, KI, KD, dan IPK dengan perencanaan pembelajaran. Analisis SKL, KI, KD, dan IPK merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, SKL, KI, KD, IPK saling berkaitan, dan untuk perumusannya turun-temurun atau runtut, kemampuan guru dalam memahami SKL, KI, KD, dan IPK menjadi prasyarat untuk mendesain acuan pembelajaran yang sistematis dalam bentuk silabus. Harapannya, guru mampu menerjemahkan silabus lebih operasional dalam bentuk RPP sehingga terbentuklah perencanaan pembelajaran yang baik.